menit, berarti kira-kira 15 menit cepat. Maka agak cepat, intinya saja. Bapak Ibu, jamaah syukur rahimakumullah, kita hidup di dunia ini bersama makhluk-makhluk lain yang menghuni bumi ini. Ada 4 jenis yang menduduki bumi ini, yang semuanya nanti akan berakhir kalau sudah kiamat. 4 jenis itu apa saja? Dari 4 jenis itu yang jelas nanti yang ada yang setelah kiamat tidak dapat bertanggung jawab, tidak ada bertanggung jawab. Tapi 1 jenis yang huni dunia ini mempunyai bertanggung jawab. Karena apa? Ya kita ketahui karena apa? Kenapa 4 jenis yang menghuni bumi ini hanya 1 jenis yang akan dimintai bertanggung jawab. Jenis pertama yang menghuni bumi ini dicipta oleh Allah yaitu benda. Benda itu ya benda padat, ya batu, ya gunung, air laut dan sebagainya, benda yang memenuhi hukum alam. Kalau benda batu dilempar ke atas ya mesti turun ke bumi karena gratifikasi. Yang kedua adalah tumbuhan. Tumbuhan ini dicipta oleh Allah untuk mengisi bumi ini. Tumbuhan ini bisa tumbuh dari kecil menjadi besar. Kita nanam buah jambu kecil, lama-lama jadi besar pohonnya. Yang ketiga adalah hewan. Hewan ini juga tumbuh, bisa dari kecil menjadi besar, bahkan bisa pindah-pindah. Karena punya kaki, punya sayap, bisa terbang, bisa berkembang biak. Kemudian yang keempat, manusia. Manusia ini mempunyai unsur-unsur jenis yang lain. Manusia mempunyai unsur benda, iya. Manusia seperti juga batu. Kalau dilempar ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Mempunyai unsur benda. Manusia ini juga punya unsur yang kedua, tumbuhan. Tumbuh dulu kecil, bayi dan anak-anak remaja, kemudian jadi dewasa, jadi orang tua. Akhirnya ya nanti semua akan dipanggil. Bisa seperti hewan tadi bisa tumbuh juga bisa berkembang biak. Bisa pindah-pindah karena punya kaki, bisa pindah. Jadi yang pertama adalah benda, tumbuhan, kemudian hewan. Manusia juga mempunyai sifat seperti hewan ini. Yang keempat adalah manusia. Kenapa yang 3 tadi tidak punya pertanggungjawaban kalau sudah dunia ini berakhir? Sementara yang keempat, kita manusia dicipta yang memenuhi benda, memenuhi tumbuhan, memenuhi hewan, bisa berkembang biak, bisa pindah-pindah. Manusia keistimewaannya adalah diberi akal pikiran. Karena manusia harus memilih, tidak seperti batu, gunung dan lain-lain. Manusia harus memilih dengan hati dan akal pikirannya itu, harus memilih antara fujurullah wa taqwa. Dalam Al-Quran disebutkan manusia itu diilhamkan ada 2, untuk fujur, untuk menentang Allah, kafir, wa taqwa, dan menjadi takwa. Silakan milih, mau beragama Islam, beragama selain Islam boleh milih, dibebaskan. Tetapi karena diberi akal, itu mempunyai pertanggungjawaban nanti kalau sudah di dunia ini tugasnya selesai.
manusia hanya dibatasi sampai waktu ajalnya. Kalau sudah ajal manusia tiba, maka semua harta yang dikumpulkannya, istri yang tercinta, anak-anak, cucu-cucu yang kita sayangi, semua ditinggal, jabatan yang ditinggal. Tidak ada yang mau menyertai. Yang dibawa apa? Cuma 3. Yang pertama adalah imannya. Yang kedua adalah takwanya. Yang ketiga adalah amal perbuatan kebaikan. Nah, oleh karena itu kita tentu harus introspeksi sejak sekarang. Sebelum betul-betul itu datang, ajal itu datang, yang menyertai hanya iman, takwa, dan amal perbuatan kebaikan ini. Maka kita lihat iman kita itu sudah benar atau belum. Jangan kita mengaku beriman, tapi imannya Tuhannya salah. Bapak apa yang mau beriman? Mantap, beriman, tapi Tuhannya salah. Menuhankan manusia, menuhankan dajjal, menuhankan yang lainnya. Bisa. Maka Islam sangat hati-hati. Di hari tahun baru ini, tahun Hijrah, pernah diusulkan bagaimana kalau tahun baru Islam itu disebut tahun lahirnya Muhammad, seperti Masehi itu tahun Masehi dan tahun Hijrah. Masehi itu pakai lahirnya Al-Masih, maksudnya Nabi Isa AS. Maka ditolak mentah-mentah dalam Islam. Sesuai perintah Rasulullah, tidak boleh mengkultuskan manusia. Allah Tuhan yang mau mencipta itu. Nabi itu hanya Nabi manusia biasa. Rasulullah bukan manusia biasa, hanya kekasih Allah. Tidak boleh mengkultuskan Nabi. Jadi nuhankan yang benar hanya Allah SWT. Maka kita kembali lagi ke surat Al-Anfal ayat 2 dan 3. Al-Anfal, bahwa orang yang beriman benar-benar itu apa saja. Idza dzukira Allah wajilat qulubuhum, ciri pertama. Apabila disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Jadi kalau mendengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua yang kita kerjakan berhenti. Kita sedang senang bermain bulu tangkis, tenis, main catur, dengan adzan harus berhenti. Bahkan main sudah berdoa dengan istri yang tercinta, anak-anak cucu harus berhenti. Segera melaksanakan sholat itu ciri pertama. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Apabila mendengar ayat Allah dibacakan, maka bertambah kuat imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan Allah lah mereka bersandar. Yang keempat cirinya alladzina yuqimuna shalah, yaitu melaksanakan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan memberikan sebagian harta yang dicintainya kepada untuk Islam, untuk anak-anak yatim dan sebagainya yang telah diberikan Allah kepada kita sisihkan untuk infak. Ulaika humul mu'minun haqqan, mereka itu orang yang benar-benar beriman. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Maka hadiahnya adalah 3. Dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, wa maghfiratun, dan ampunan, wa rizqun karim, dan rezeki nikmat yang mulia berupa surganya Allah. Jadi iman kita periksa apakah sudah benar. Kalau sudah benar, teruskan. Dan untuk karena tahun hijrah secara fisik sudah terjadi sudah 14 abad yang lalu. Hijrah yang sekarang adalah hijrah hakiki,
hijrah yang arti sesungguhnya itu semangat untuk berpindah dari kurang baik jadi lebih baik, yang sudah baik ditingkatkan kebaikan, yang sudah taat tingkatkan lagi. Itu semangat hijrah. Masih 3 menit, Bapak Ibu jamaah syukur rahimahullah. Jadi kembali lagi, kita selaku manusia beda dengan yang lain. Kalau batu bulan itu hanya setelah bumi ini selesai sudah tidak ada tanggung jawab. Tapi semua itu ada yang menggenggam, yang mengendalikan, ada yang menunggu malaikat Jabal ada. Saya teringat ketika buka Google tahun 1955 ada satu pedukuhan di Banjarnegara namanya pedukuhan Legetan Banjarnegara. Tanggalnya tahun 17 April kalau dilihat dari Google tahun 55. Di situ ada pedukuhan yang sangat makmur, lembab, didampingi pegunungan yang sangat tinggi, aman, subur. Hasil panennya bisa setahun 3 kali. Sekali panen, kalau panen tembakau itu panen bisa beli kendaraan baru. Harusnya masyarakatnya bersyukur, tapi kufur. Yang penduduknya waktu itu ada 400 orang yang berdatang dari luar malam itu tahun 17 April itu tahun 55 dari luar yang ikut berpesta kurang, bukannya bersyukur tambah sholat, tambah zikir, tapi justru malah untuk berboya-boya, minum minuman keras, tali lengger. Tali lengger itu sudah konotasi sudah jelek, lain itu lubang hina, angger itu adalah menjulur berarti alat kelamin laki-laki. Jadi minuman keras, nyanyi-nyanyi, nari-nari, lupa, kemudian saling prostitusi, hubungan seks bebas. Bahkan pendatang dari luar, ada 150 orang yang dari luar, judi, main senang-senang, lupa. Bukan istrinya, bahkan ada seorang anak laki-laki dengan ibunya lupa. Itu yang membuat Allah marah. Maka malaikat Jabal diperintahkan pegunungan namun di atasnya itu dihujani deras malam itu dia terus berpesta. Diperintahkan untuk membawa sebagian gunung itu untuk menghilangkan satu pertemuan itu, baginya hilang dari peredaran serot, ketutupan tanah gunung hilang. Karena harusnya bersyukur pada Allah, tapi dia malah kufur, melanggar Allah. Seperti di Venezuela kemarin, baru 2 minggu yang lalu, gempa bumi yang sangat besar, ribuan meninggal. Itu karena sehari sebelumnya belum pawai LGBT, terang-terangan pawai LGBT, sama laki-laki bagus-bagus bergandengan tangan menunjukkan sesama jenis. Maka setelah itu kalau Allah perintahnya tinggal berusaha itu kelompok penduduknya tinggi langsung berhancur. Kembali karena sudah pas 26 menit, jadi Bapak Ibu kita interupsi lagi, perbaiki imannya, terus hijrah untuk meningkatkan kualitas diri iman takwa kita, ibadah kita. Semoga kita termasuk orang yang selamat diberikan oleh Allah rahmatnya kelak di surganya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.